Kalau gitu, udah waktunya satu Oji kamu mati, Pak Deden. Bisa jadi karena apa? Gue punya satu bukti foto, di situ ada Aya, di situ ada White Tiger, di situ ada GHO, di situ ada BOE dan yang lain-lain, ya kan? Karena Aya ini matanya dicongkel sama Bang Mara dan juga di situ ada Aji, mungkin dari pihak mereka ngambil momen, manfaatin untuk apa? Untuk melakukan pencongkelan mata kepada Bang Mara. Supaya apa? Supaya FOG yang disalahkan. Gue bilang seperti itu. Oh, bos. Bentar, Itu make bos. sense sih. Gue bilang Bentar, bos. seperti itu karena 0,5% masih possible. Bos, bentar, bos. Bentar. Anjing, iya. Nih, kan Muto kemarin ngasih foto ke gua kan? Iya, yang di Gua karnaval yang kan. di karnaval. Nah itu foto Wah, itu gue bilang. Makanya ntar gue mau ngasih fotonya ke Drex. Wah, apa buaya merencanakan pembunuhan gua? Soalnya di situ ada GHO, di situ ada Mara, di situ ada Peleng, ya kan, di situ ada Rudolf. Terus ngapain buaya di situ? Di karnaval itu? Nah itu loh. terus taruh dibalas lagi sama Drex, dipatahkan. Kalau BOE kata dia nggak mungkin. Karena apa? Pada saat kejadian di court center, BOE ditelepon sama Drex langsung gerak. Begitupun GHO. Bos, dari court center ke situ sekelibet nyampe, bos. Iya, begitupun GHO ditelepon langsung datang. Berarti dia nggak mungkin dong ngelakuin penembakan di saat yang bersamaan gitu, Pak. Ya kan? Oke. Terus gue patahin lagi. Terus kata Drex lagi bilang bosannya di situ WT ditelepon nggak angkat karena nggak ada petingginya. Terus gue bilang yang ada di foto itu bukan cuman WT, bukan cuman GHO, bukan cuman BOE. Ada beberapa kelompok lainnya yang gue nggak tahu siapa. Nah jadi masih possible bahwasannya FOG ini di framing supaya apa? Supaya jadi pelakunya. Jadi apa? Jadi BOE dan pihak-pihaknya nggak perlu ngotorin tangannya buat ngehantam kalian. Cukup high table yang hajar kalian. Itu dari 0,5% yang gue patahkan ke Drex. Bos, itu pasti, bos. Itu pasti, bos. Itu pasti, bos. Itu pasti, bos. Itu pasti berarti mereka udah nyusun skema nih, anjing nih. Mereka makanya di hari itu ada GHO, ada Varen, ada Rudolf, ada Peleng, ada Mara. Oh, Masalahnya dari semua orang yang ngobrol sama si Bu Aya itu, Pak, semuanya itu benar-benar nyerang semua kan, nyerang FOG. Iya, anjing. Dan di saat awal FOG diserang itu ya, Pak, di saat kita nyari si Bu Aya, dia itu benar-benar ngilang gitu loh. Wah anjir. Ngilang sampai pada Mata ujungnya gua, bro. itu kita temuin dia Mata itu gua, di bro. Burgeng. Kabur dia. Tapi jujur, Pak, ini kayaknya gue bakal yang kena sih. Karena gue belum bisa nemuin siapa pelakunya. Kayaknya susah gak sih, bos, kalau harus nemuin pelakunya, karena fotonya aja nggak valid, bos. Nah itu, dibilang Pak. itu gue di court center, ternyata itu di Paleto. Nah itu makanya kadang tuh mengalah kadang bukan berarti kalah sih. Kayaknya emang apa ya? Gimana ya? Seandainya pun kalau gue harus mati, harus dicongkel mata gue ya udahlah. Gue take responsibility lah, karena gimana pun kan contoh, gue nggak tahu muasin ego mereka tuh gimana gitu. Seumpama emang mereka pengen banget FOG pelakunya, justru gue malah penasaran setelah itu apa yang mereka lakuin. Tapi yang gue tahu dari Drex tadi, si bos tuh masih punya baik hati. Dia nggak mungkin ngebunuh kalian semua, itu nggak mungkin. Iya, Apalagi ngecongkel mata kalian balik dan lain-lain nggak mungkin. Tapi tetap ada punishment. Nah itu tadi, Pak. Karena apa? Karena gue ngerasa kasus ini stuck gitu. Gue bilang ke mereka, gue jujur-jujuran, kasus ini stuck. Titik temunya nggak ada, dan mereka berkesimpulan bahwasannya ya udah, karena yang ada di ruang lingkup ini adalah FOG ya. Berarti ya kemungkinan besar FOG tanpa melihat pandangan-pandangan yang lain. Betul, gue setuju juga sama Pak Deden bahwasannya ada pihak-pihak juga yang possible banget buat ngeframing kalian. Betul. Tapi balik lagi kan,
Di sini kan kayaknya apa ya? All Star ini kan calon mafia gagal ya. Yang di belakang All Star ini kan ada banyak, termasuk kalian juga FOG. Kata siapa gagal, Bos? Gak ada, Bos. Ya karena stratanya begitu, Pak. Enggak, itu cuma status, Bos. Kita juga tahu, Bos, mafia yang sebenarnya siapa, All Star, Bos. Itu fakta dan itu tak bisa dibantah oleh apapun, Bos. Itu the real fakta. Terserah misalnya mau Don Vito bilang mafianya itu Boa, ya udah terserah gitu. Itu di matanya, Bos. Tapi di mata gua, di mata FOG, di mata gua nih sebagai Deden Patinama, All Oke, Star kita mulai sedih-sedihan, itu guys. adalah mafia yang sesungguhnya. Lo nih, Bos, lo ini mafia yang sesungguhnya, Bos. Itu di mata gua, Bos. Terserah Don Vito mau bilang di mata dia itu Boa mafianya, terserah. Cuman bagi gua di mata gua lo mafianya. Iya, Bang. Ya, Pak. Tapi ya gimana, Pak? Karena emang mereka tuh pengen banget pelakunya kalian. Gitu. Mereka tuh nggak pengen denger dari opsi lain ataupun dari apa ya? Pandangan-pandangan lain yang bahwasannya itu masih possible gitu. Jadi menurut gua adalah keputusan yang paling tepat adalah gua akan kasih makan ego mereka. Karena apa? Nggak semua melulu tentang menang. Nggak semua melulu tentang punya power dan kuasa. Gue harus kasih tahu mereka bahwasannya kita juga bisa lo ngalah. Gue juga bisa lo kalah. Mau sampai kapan, Bos? Lu udah terlalu banyak ngalah, Bos. Ini udah saatnya kita bersinar gak sih, Bos, sekarang ini, Bos? Buat bantai itu Boa dan antek-anteknya, Bos. Betul Pak. Tapi kadang emang di saat ada orang yang bersinar, ada juga orang yang redup, Pak. Kayaknya saatnya gue redup deh. Gue biarin kalian bersinar sih. Emang selalu bersinar gak sih, Bos? Untung sekarang gini, Bos. Mau kita redup, mau kita bersinar, kira-kira gimana, Bos? Kalau kita redup, emang kenapa juga, Bos? Kalau kita bersinar, emang kenapa juga, Bos? Coba gue dari sudut pandang lo kira-kira gimana? Karena gini, Pak. Seandainya kita redup, gue pun nggak peduli dengan opini orang. Seandainya kita bersinar juga, gue juga nggak peduli apa opini mereka. Yang penting tuh apa, Pak? Keluarga, Pak. Kita nih keluarga. All Star FOG ini keluarga. Jadi gue nggak peduli apa kata orang, bullshit apa kata orang, bersinar atau nggak bersinar, family nomor satu. Jadi ya, yang gue lakuin adalah saat ini gue kasih makan ego mereka. Kalau emang mereka mau FOG dalang dari semua ini, oke, gue yang merintahkan. Di sini gue penjahatnya. Biarkan BOE dan kawan-kawannya terlena dengan kekuasaan yang baru dikasih. Karena buat melihat watak seseorang, kasih dia kekuasaan dan kelihatan watak asli. That's why mungkin itu yang dilakuin Don Vito ke BOE. Dia kasih kekuasaan dan power. Mungkin dia bisa gunain power itu untuk memframing kalian supaya kalian adalah pelaku. Jadi ya udah. Kita kasih makan ego mereka. Pelakunya adalah gua. Mungkin gua yang merintahkan FOG dan Pak Deden nggak tahu. Jangan, Bos. Jangan. Atau gini deh, Bos. Gimana, Pak? Atau nggak gini, kalau nggak gini aja deh, Bos. Udah, kalau nggak kita ngaku itu aliansi kita aja, Bos, antara FOG sama All Star. Gimana menurut lo, Bos? Wih, ini loh bro. Kan lu ribet. Kalau Sepuluh orang. kaliannya nggak sih? Ada 10 orang. Ya mau gimana, Ja? Sekarang pun udah diserang juga, Ja. Sekarang pun udah diserang juga. Biarkan Bos. Oke, lu harus, kalau menurut gue ya, lu harus coba dulu sih, Bos. Aku nih misalkan All Star doang nih. Kira-kira mereka puas apa enggak nih? Kalau misalkan emang mereka nggak puas, kita, Pak. emang kita harus ngaku. Aliansi kita yang ngelakuin sih. Mungkin dia langsung puas di situ. Nggak bakal ngebantah lagi. Nah itu loh yang gue maksud. Kadang ya, bener kata Pak Deden tadi. Emang kalau kita bersinar kenapa? Kalau kita redup kenapa? Nggak kenapa-napa, Pak. Karena kita keluarga. Kenapa? Itu yang paling mahal, yang paling penting. Oh, fuck. Kelar juga gue nggak jadi congkel. Si bos telepon gue lagi. Ya, halo bos. Udah 12 jam lewat tuh, kelar belum? Udah bos. Gue perlu bawa pisau apa enggak?
Gua udah tahu siapa pelakunya, pas banget bos. Ya udah, Sherlock mau ketemu di mana ya? Oke bos. Gue perlu bawa pisau apa enggak di Babon? Nggak perlu bos kayaknya. Oke, gimana? Jadi kadang tuh bos ya, manusia kalau dikerasin makin keras, tapi kalau kita sentuh hatinya bos, dia akan luluh. Jadi ya, jawaban dari semua ini adalah FOG dan Pak Deden harusnya bisa lebih menjelaskan. Silakan. Halo bos. Halo bos. Gimana Pak Deden? Iya bos. Ya gue mengakui bos bahwa itu memang dari FOG bos yang melakukan penyerangan di center itu bos. Alasannya? Jawab Kita bos. ngelakuin ini awalnya sebenarnya masalahnya itu antara FOG sama gua bos. Tapi table menurut gua di sini terlalu banyak ikut campur tentang masalah kita ini bos. Op, Itu sih bos. cukup bos. Terlalu Udah tahan dulu. banyak ikut campur. Iya bos. Menurut kamu Pak Deden, apa tugas high table? Iya. Menyeimbangkan mungkin bos. Dari Betul, segala salah sudut satunya. perspektif itu. Betul. Udah kayak ini anjing. Tapi Pak Deden udah kami kayak sidang juga skripsi, Cok. peduli dengan yang namanya hierarki, Pak Deden. Makanya itu, hierarki di high table sangatlah penting. Contoh, geng unofficial kita batasi. Geng official lebih enak. Crime syndicate lebih enak lagi. Dan yang terakhir mafia harus lebih enak lagi dong. Bos. Yang gua nggak ngerti itu sebenarnya Pak Deden. Kenapa si Aji ini mengaku bahwa dia adalah kelompok berbaju hitam? Why? Kalau kelompok berbaju hitam gue nggak tahu bos, bener nggak tahu. Jujur gue nggak tahu bos itu bos. Kalau masalah itu. Anak buah kamu Pak Deden. Sidang bro, ini bro. Itu terlalu Oh Len, lu main nggak sih Len? Si Cueng udah main katanya. Lu main juga nggak sih? Suka Ya, Bos. memutarbalikkan fakta. Suka menyalahkan orang yang tidak salah. Siap, Gini bos. Pak Deden, terima kasih sudah jujur kepada table. Karena di orang-orang kayak kita ini terlalu terbiasa berbohong, betul? Karena kita ini semua penjahat kan. Jody nanti kita hajar lagi Jodinya. Tapi layaknya penjahat ada juga yang namanya honor, Mang. Dan salah satu honor ini itu adalah kejujuran kepada table. Karena table itu yang memberikan kenyamanan bagi seluruh gangster yang ada di Los Santos. Betul? Terus. Di saat gangster-gangster diapain oleh polisi secara tidak adil, yang selalu maju menjadi tameng juga table. Terus. Makanya Pak Dan Deden, selamanya pun untukmu aku akan bertahan lah ini. karena table selalu menganggap geng yang ada di bawah table itu seperti anaknya sendiri. Cuman emang karena anaknya sangat banyak, kadang mungkin kita kurang memberikan perhatian yang semestinya. Iya bos. Tapi masalahnya begini Pak Deden, sekarang adek gua butot. Buta total.
Dia membutuhkan 2 mata. Yang nyongkel nih siapa, Pak Deden? Yang sebelumnya mohon maaf bos sama bos kalau udah terjadinya pencongkelan mata kepada Delo itu bos. Gue harus di belakang sih bro, Gue tetap. mohon maaf banget ya bos. Tapi yang nyongkel itu gue itu benar-benar di luar kendali gue sih bos sebenarnya bos. Oke. Siapa? Gua bos. Eh, No Ipat, kenapa nggak Yogi Ipat? Beneran lo apa lu cuman mau jadi tameng? Beneran gua. Coba ceritain kenapa lu congkel. Jelasin Pat yang udah bilang tadi Pat. Lu kalau beda lagi sih Gua lucu nih emosi si sesaat Ipat. aja sih bos. Ini si Lihat Tim aja di sama Emosi ayah. sesaat. Ipat ditembak cok. Gue Iya, geser lihat dikit aja aja. sama ayah. Matanya hilang satu-satu. Boleh gue potong dikit nggak bang? Gue sama sekali nggak ada nyentuh matanya Aji bang. Sama sekali nggak ada. Tuh, denger gak? Siap, salah bos. Dan ayah pun matanya diambil karena apa? Coba Mara jelaskan. Ayah pun matanya diambil karena Aji ingin menyatakan kesetiaannya kepada High Table dan dia sudah bersedia juga untuk diambil matanya. Lihat gak masalahnya di siapa, Pak Deden? Satu nama yang berulang-ulang kali disebut. ya bos. Cuman mau gimana pun ya seperti halnya kayak lo lah bos. Lo kan juga mungkin kalau lo punya keluarga jangankan benar salah aja pasti kan lo bela kan bos. Dan begitupun di Enggak. gua juga sih bos. Gak pernah yang salah gue bela, Pak Deden. Tidak pernah. Oke. Bahkan Ya. kalau gue perlu membunuh anak buah gue sendiri karena dia salah, gue gak bakal pernah mikir 2 kali. Adik gue, anak gue, mau siapapun itu. Salah ya salah. Rules are rules. Ketika Vito. kita gak bisa ngelakuin sesuai rules yang dibuat, Si buat Vito. apa? Itu mah binatang. Iya kalau masalah kayak gitu sih gue rasionalnya sama bos. Kan gue juga belum selesai bos ngomongnya bos. Dan kenapa buaya malah meminta perlindungan kepada High Table? Ya karena gue kecewa bos sama buaya. Karena apa? Sore Ya, Uncle gua blind dapat aku. bukti bos Sore. bahwa dia ada di karnaval bersama orang-orang yang berlawanan bos sama gue. Kayaknya salah ini persepsi deh. Pak Boleh Deden saya ini. berikan kebenarannya nggak, Bos? Boleh dong. Coba Gue kan belum diceritakan. selesai ngomong. Ayo silakan dilanjutkan. Di Jadi situ gua ini kebenarannya Pak Deden. Sabar John, Gua belum selesai ngomong John. Iya. Ya di situ gue foto itu membuktikan bahwa ini foto ya bos, bukan asumsi bos. Jadi foto yang memang benar-benar ada, faktanya ada, Udah jelas. mandi bro. Jadi di situ gue melihat di foto itu Udah ganteng gua. buaya itu sedang bertemu dengan Sermara, lalu ada petinggi-petinggi dari beberapa kelompok. Di situ ada Peleng, ada Varen, ada Udah mandi. ada Rudolf, terus ada beberapa orang juga gue Udah mandi, udah lupa itu siapa. mandi. Nah, gue kayak bingung aja bos sebenarnya gitu. Kenapa apapun itu kayak bocor aja gitu. Nah setelah gue dapat foto itu gue merasa oh jangan-jangan yang selama ini ada di pikiran gue jadi mengerucut ke situ gitu loh bos. Pak Deden, kamu nggak merasa aneh? Ketika kelompok ini pengen bertemu, nggak mungkin mereka bertemunya di karnaval tempat publik terbuka. Kalau emang ada niat-niat jahat That's atau right, baby. niat-niat menyembunyikan sesuatu,
pasti bertemunya di lokasi yang terpencil, Pak Deden. Nggak Belum, mungkin di lokasi seperti belum, karnaval di mana semua orang bisa lihat. Itu pasti tidak sengaja belum awalnya. tentu juga, Bos. Kalau kadang kan misalnya nih kita ngambil persepsinya misalnya ada snitch, Bos. Kalau ternyata gua dapat infonya mereka ketemu di suatu perkumpulan tersembunyi, ya itu kan makin menguatkan gua, Bos. Tapi kan kalau seandainya itu di karnaval kan asumsinya akan beda, Bos. Bisa aja lah orang di karnaval kan bisa aja ketemu di situ. Cuman kan posisinya kemarin berbeda, Bos. Ini lagi deketin masalah antara gua sama Boa. Menurut gua walaupun gimana pun, menurut gua Buaya ada di posisi yang salah menurut gua, Bos. Begitu, Bos. Tapi kamu udah ngomong belum dengan Buaya? Belum, Bos. Kenapa? Ya, ya gua masih belum reda aja, Bos. Aku Kenapa nggak diberikan pergi. benefit of the doubt? Ya, Padahal dia kan namanya anak kamu. namanya orang lagi emosi, Bos. Anak angkat yang selalu setia dan memberikan segalanya demi bapaknya. Kerja untuk bisnis-bisnis bapaknya biar lancar. Tidak pernah sekalipun terindikasi oleh Table bahwa ini orang punya niat selain itu. Hanya dua yang dia peduli. Satu kamu, kedua Table. Anjir, sakit. Udah. Orang seperti ini harusnya tidak Dalam sini berpikir kata-kata untuk Godel ya. berkhianat. Tapi kalau misalkan pun dia berkhianat, kurasa bagusnya diberikan benefit of the doubt. Sangat disayangkan kalau tidak. Kamu menjadikan dia anak angkat juga pasti ada alasannya, betul Pak? Betul, Bos. Pak Deden, berarti kamu setuju dong? Seseorang yang udah main dengan polisi, apalagi menjadi cepu ke polisi, itu ibarat sampah yang harus dibinasakan, bener gak? Betul. Mention. Ini lagi ngobrol sama ini. Karena gue bukan orang yang berkarakter berkhianat, karena gue nggak mau dikhianatin, Bos. Jadi gue nggak mau hianatin orang. Gue orangnya nggak mau numbalin orang, jadi ya gue nggak mau ditumbalin. Ibaratnya gitu lah. Gue padanya aja, Bos, orangnya, Bos. Kalau gitu, udah waktunya satu Oji kamu mati, Pak Deden. Haji pergi ke polisi, bilang begini. Kita lagi di hunt atau lagi dicari oleh The Table. Bos. Rugi banyak, habis masukin skincare. Gue gak ngerti juga Pak Deden, kenapa dia melakukan hal seperti ini. Mungkin karena takut nyawanya terancam. Tapi seperti yang kita bahas, bermain dengan polisi udah terlalu bertolak belakang dengan Table. Emang Peki ngapain, Bos? Urusan sama polisi, Bos, kalau boleh tahu, Bos. Dia ngomong kayak gitu ke polisi, ada sekitar 5-6 polisi di sana. Dan tentunya informasi seperti ini pasti masuk ke kita. Mungkin Haji berharap polisinya semua jujur dan juga berniat baik kepada penjahat mungkin. Ada kesempatan lagi, Bos. Kita mau perbaiki ini semua, Bos. Bisa Pak Deden, tapi ya itu, snitch must die. Bos, kasih kita kesempatan sekali lagi, Bos. Supaya bisa memperbaiki ini semua, Bos. Gimana caranya? Sekarang adik gue udah buta total. Terus OG terbukti snitch.
Ya, duitku banyak banget nih bos. Ya gue yang bayarin deh bos. Untuk pengobatan dia bos di rumah sakit bos, operasinya bos. Izin bos. Terus soal Aji gimana? Ya kalau lo memang ngampunin kita bos, ngasih kita kesempatan yang kedua, ya gue janji bos akan memperbaiki ini semua bos. Tapi kalau memang ini udah menjadi keputusan mutlak, ya udah bos nggak apa-apa, gue terima. Bentar, soal Aji aja, soal Aji dulu. Iya soal Aji bos. Dikasih kesempatan buat hidup. Ajinya. Ya kalau memang nanti dia ngelakuin kesalahan lagi, ya gue udah pasrah bos. Silakan bos. Mungkin bukan lo sih yang akan matiin dia, gue yang langsung bos nanti yang matiin dia bos. Tapi balik lagi bos ke lo bos. Itu kalau memang itu udah keputusan mutlak, apa bos gue terima bos. Balik ke lo lagi bos. Gue di sini gue udah ngaku salah, ya udah gue terima bos apapun itu keputusannya. Tapi kalau masih bisa mempertimbangkan, kalau kita dikasih kesempatan kedua untuk memperbaiki ini semua, gue akan mencoba memberikan yang terbaik bos. Gue kasih Bos. kesempatan. Tapi Aji harus mati, Pak Deden. Dari awal dia itu dalang dari Suaranya segalanya. kecil bos. Mohon maaf. Gue kasih kesempatan. Tapi Aji harus mati. Dia terlalu banyak berulah, Pak Deden. Bahkan tipping point-nya adalah ketika dia mengaku kepada polisi bahwa dia dikejar table, itu udah kesalahan fatal yang tidak akan pernah bisa diberikan kesempatan. Kalau misalkan dia tidak lari ke polisi, mungkin gue bisa memberikan kesempatan. Tapi ketika dia lari ke polisi dan menyebut table, ya, that's the end. Bahkan gue udah tahu nama dia aslinya juga gue udah tahu siapa. Dengan bodohnya dia ngeluarin mobil dia di depan polisi bahkan. Ya bos, ya bos. Kalau memang itu keputusannya bos, kita terima bos. Oke. Gue tunggu kepalanya Haji.